Halo guys, jadi hari ini kita mau observasi sama wawancara di King Rafa Konveksi untuk proyek akuntansi manajemen bersama kita kelompok berapa? Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulida Rahman. Nama saya Nabila Pengasaka. Saya Kisha Naza Peres Kurtubi. Saya Salma Aulia Yunita. Saya Stefani Dewi. Ikutin terus ya guys keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resiwati selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen karena sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penerapan metode absorption and variable costing pada King Rafa Konveksi. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kisha Naza Peres Kurtubi dengan NIM belakang 006. Saya Salsabila Maulida Rahman dengan NIM 014. Saya Salma Aulia Yunita dengan NIM belakang 030. Saya Nabila Pengasaka dengan NIM 040. Saya Stefani Dewi dengan NIM belakang 001. Langsung aja kita masuk ke bab 1. Di sini ada latar belakang. Akuntansi manajemen menyediakan informasi biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini membandingkan metode absorption costing dan variable costing yang memiliki perbedaan perlakuan terhadap biaya overhead tetap, sehingga menghasilkan harga pokok produksi dan laba yang berbeda. Studi dilakukan pada King Rafa Konveksi untuk menganalisis penerapan kedua metode dalam pengelolaan biaya produksi. Next. Selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk, yang pertama untuk mengimplementasikan konsep akuntansi manajemen yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik bisnis nyata. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya produksi yang terjadi pada King Rafa Konveksi. Yang ketiga, untuk menghitung harga pokok produksi menggunakan metode absorption costing dan variable costing. Lalu yang keempat, untuk membandingkan hasil perhitungan biaya dan laba yang dihasilkan oleh kedua metode. Dan juga untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya informasi biaya dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Next. Untuk ruang lingkup proyeknya, ruang lingkup proyek ini difokuskan pada penerapan metode absorption costing dan variable costing berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung pada tanggal 3 Juni 2026. Analisis ini dilakukan terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan produksi, yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan juga biaya overhead pabrik tetap. Pembahasan dibahasi pada perhitungan harga pokok produksi dan analisis laba perusahaan. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu deskripsi bisnis King Rafa Konveksi. King Rafa Konveksi merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi pakaian muslim seperti gamis, tunik, dan hijab. Proses produksinya meliputi pengadaan bahan baku, pemotongan kain, penjahitan, finishing,
quality control, hingga pengemasan produk. Selain memproduksi untuk kebutuhan sendiri, perusahaan juga menerima pesanan dari berbagai pelaku usaha fashion muslim. Dalam kegiatan operasionalnya, King Rafa Konveksi menggunakan berbagai sumber daya yang menimbulkan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan biaya pendukung lainnya. Sebagai UMKM yang terus berkembang, perusahaan telah memilih sistem produksi yang cukup terstruktur. Namun, pencatatan biaya masih dilakukan secara sederhana, sehingga diperlukan analisis biaya yang lebih sistematis melalui penerapan konsep akuntansi manajemen. Kita akan menggunakan metode absorption costing, yaitu metode perhitungan produksi yang membebankan seluruh biaya ke dalam produk meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Variabel costing merupakan metode yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya overhead tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan. Pelaksanaan proyek dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan objek proyek. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 3 Juni 2026. Yang ketiga, mengumpulkan data biaya produksi. Yang keempat, mengklasifikasi biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kelima, menghitung harga pokok produksi menggunakan kedua metode. Yang keenam, menganalisis dan mengevaluasi hasil perhitungan. Oke, next selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu hasil implementasi. Pada bagian ini, kami akan membahas penerapan metode absorption costing dan variable costing untuk produk unggulan King Rafa Konveksi, yaitu baju muslim perempuan dengan model ivory burgundy, dan data yang digunakan merupakan data operasional selama periode bulan Mei 2026. Di sini, kami menyajikan rincian biaya produksi mulai dari biaya bahan baku hingga biaya operasional yang kemudian akan diklasifikasikan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke data biaya produksinya. Di sini ada biaya cost of goods manufacture, di mana ada direct material, direct labor, variable manufacturing overhead yang totalnya 79.150. Lalu ada fixed manufacturing overhead yang berisi ada sewa ruko per bulan senilai 5 juta, electricity 1.500.000 yang totalnya 6.500.000. Next. Selanjutnya di sini ada biaya gaji karyawan per bulan, ada finance and admin, packing, helper yang masing-masing gajinya senilai 2 juta rupiah, di mana totalnya 6 juta rupiah. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya satuan. Di sini ada number of unit produce annually, di mana King Rafa Konveksi ini memproduksi 596 unit baju di bulan Mei. Lalu variable cost per unitnya ada direct materials, direct labor, dan variable manufacturing overhead senilai 79.150 rupiah, dan selling and administrative expense-nya 6% dari total penjualan. Lalu fixed cost per bulannya ada manufacturing overhead senilai 6.500.000, di mana biaya tersebut ada biaya sewa ruko dan biaya listrik tadi, sedangkan di sini ada juga selling and administrative expense yaitu total gaji karyawan. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan biaya per unitnya, di mana untuk yang absorption kita menggabungkan direct materials, direct labor, variable manufacturing overhead dengan fixed manufacturing overhead senilai 6.500.000 yang dibagi ke 596 unit tadi, di mana itu unit yang diproduksi selama bulan Mei, hingga total unit produk cost-nya untuk per unit senilai 90.056 rupiah. Sedangkan untuk yang variabel hanya memasukkan direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead, sehingga unit produk cost-nya hanya senilai 79.150 rupiah. Next. Setelah menghitung biaya per unit, di sini selanjutnya kami akan menyusun laporan laba ruginya. Yang pertama ada absorption costing, di mana sales dikurangi dengan cost of goods sold, lalu menghasilkan gross margin, yang dikurangi lagi dengan selling and administrative expense,
ada variabel dan fix yang menghasilkan net operating income, di mana salesnya dari 596 unit yang diproduksi, yang terjual hanya 291 unit yang harga jualnya 179 Di sini ada sales di mana yang diproduksi 596 unit dan yang terjual hanya 291 unit seharga 179.000, di mana penjualannya senilai 52.089.000. Dengan kita mengurangi cost of good manufacture 596 unit yang diproduksi selama bulan Mei tadi dikalikan dengan harga produksinya 90.056 menghasilkan 53 juta sekian, lalu dikurangi dengan ending inventory dari 596 tadi, dikurangi sales yang terjual 291 unit, tersisa 305 unit untuk ending inventory yang senilai 27.467.000 sekian, sehingga gross marginnya 25.882.704 rupiah. Lalu dikurangi oleh selling and administrative expense. Untuk yang variabel ada 6% dari penjualan, yaitu 3.125.000 sekian. Lalu yang fix gaji karyawan tadi 6 juta, di mana net operating income-nya senilai 16.757.000 sekian. Next. Untuk laba rugi menggunakan variable costing, di sini sama juga salesnya, sales dengan harga jualnya masih sama, lalu dikurangi oleh variable expense. Di sini ada 596 unit dikali dengan 79.150 rupiah. Nah, untuk yang variable costing ini kami menggunakan format contribution margin, di mana seluruh biaya tetap baik produksi maupun operasional langsung dibebankan seluruhnya di periode berjalan. Jadi yang membedakan adalah untuk yang cost of good manufacturing tadi kan 596 unitnya dikali dengan 90.000 sekian, sedangkan yang di variable costing hanya 79.150 karena untuk fixed manufacturing overhead-nya tidak dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, sehingga menghasilkan net operating income sebesar 13.431.010 rupiah. Next. Baik, selanjutnya kami membandingkan kedua metode antara absorption dan variable costing. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat adanya perbedaan hasil antara metode absorption costing dan variable costing pada produk baju muslim perempuan model Ivory Burgundy. Di sini laba bersih metode absorption costing lebih tinggi sebesar 3.326.364 rupiah dibandingkan dengan variable costing. Perbedaan ini terjadi karena pada absorption costing, biaya overhead tetap yang masih melekat pada persediaan akhir dicatat sebagai aset dan belum dibebankan ke laba rugi. Sementara itu pada variable costing, seluruh biaya overhead tetap langsung dibebankan sebagai biaya periode. Adanya rounding adjustment sebesar Rp24 hanya merupakan penyesuaian pembulatan agar rekonsiliasi perhitungan kedua metode tetap akurat. Next. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu penerapan absorption costing dan variable costing pada King Rafa Konveksi menunjukkan perbedaan pada perhitungan harga pokok produksi dan laba akibat pelakuan biaya overhead tetap. Metode absorption costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp90.056 per unit dan laba operasi Rp16.757.364. Sedangkan variable costing menghasilkan harga pokok produksi Rp79.150 per unit dan laba operasi sebesar Rp13.431.10. Perbedaan laba terjadi karena pada absorption costing biaya overhead tetap sebagian masih tersimpan pada persediaan. Sementara pada variable costing seluruh biaya overhead tetap langsung dibebankan pada periode berjalan. Pembahasan yaitu metode absorption costing menghasilkan harga pokok produksi dan laba yang lebih tinggi
karena seluruh biaya produksi ini dibebankan ke produk sehingga lebih sesuai untuk pelaporan keuangan dan penilaian persediaan. Sementara itu, untuk variabel costing memberikan informasi yang lebih jelas mengenai hubungan biaya, penjualan, dan laba, sehingga lebih bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan manajerial. Next. Evaluasi dari kelompok kami menunjukkan bahwa King Rafa Konveksi telah memahami komponen biaya produksi, namun pencatatan biayanya masih sederhana dan belum memisahkan biaya tetap serta biaya variabel secara sistematis. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memanfaatkan kedua metode sesuai kebutuhan agar informasi biaya yang dihasilkan lebih akurat dan mendukung pengelolaan usaha yang lebih efektif. Baik, di sini masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis yang dilakukan pada King Rafa Konveksi dapat disimpulkan bahwa metode absorption costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp90.056 per unit dan laba operasi sebesar Rp16.757.364. Sedangkan metode variable costing menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp79.150 per unit dan laba operasi sebesar Rp13.431.010. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh perlakuan biaya overhead tetap yang berbeda pada kedua metode. Secara keseluruhan, kedua metode memberikan informasi biaya yang penting dalam menentukan harga pokok produksi, menilai profitabilitas usaha, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif. Next. Masuk ke pembelajaran. Proyek ini memberikan pemahaman mengenai penerapan absorption costing dan variable costing dalam bisnis manufaktur serta pengaruhnya terhadap perhitungan harga pokok produksi dan laba perusahaan. Melalui observasi, wawancara, dan analisis data, mahasiswa dapat melihat keterkaitan antara teori akuntansi manajemen dengan praktik bisnis secara langsung. Next. Rekomendasi. King Rafa Konveksi perlu melakukan pencatatan biaya yang lebih terstruktur dengan memisahkan biaya tetap dan variabel agar informasi biaya lebih akurat. Metode variable costing dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan jangka pendek, sedangkan absorption costing digunakan untuk pelaporan keuangan dan penilaian persediaan, sehingga pengelolaan biaya dapat menjadi lebih efektif dan mendukung pertumbuhan usaha. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Resiwati atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.